Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kangkang, mbak-mbak, ingkang dahat kinurmatan, untuk malam ini kitab akhlak yang menjadi rujukan kita untuk ngaji Madin ini adalah Washoya al-Aba lil Abna. Kalau yang mungkin untuk tahun kemarin sudah Umi baca, mungkin tapi belum khatam, untuk kali ini kita ulangi lagi. Sing wingi sing wis ngambah ya gen tambah paham. Kenapa Umi memilih Washoya al-Aba lil Abna? Sekali lagi ini modal dasar kalian, karena harapan kami setelah kalian lulus dari Ponpes Al-Ikhlas Pedurungan Lor ini, jenengan minimal saged mengabdikan diri jenengan, ojo nganti jenengan ora mulang, nggih. Sibuka kaya apa panjenengan, penggaweane apa wae jenengan, mbok pengen sing dagang, apa mungkin panjenengan wirausaha atau panjenengan dari pegawai-pegawai atau bekerja dimanapun, ampun lali, tetap dikoberke mulang. Nah, mulang ten kampung niku nggih beda kaya mulang ten pondok pesantren. Ten kampung niku ya ora kudu dhuwur-dhuwur nggih to. Mulane ten mriki sing taun kala wingi memang Umi drill gitu, terutama Umi persiapkan untuk ikut membantu mengajar yang madrasah diniyah. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, Umi pilihkan kitab-kitab yang ada korelasinya, ada hubungannya dengan yang biasanya dibutuhkan di kampung, di madrasah diniyah di kampung, atau pengajian-pengajian di kampung. Pengajian-pengajian di kampung ya level kitabnya jelas, tidak sama dengan level yang di pondok pesantren. Sehingga minimal kitab-kitab yang nanti akan kalian gunakan untuk mengajar di kampung, di pondok pesantren dan pondok mriki itu sudah jenengan kuasai. Ngoten nggih. Umi tidak memilih kitab yang muluk-muluk. Kenapa? Karena alasan yang ketiga. Jenengan itu tambah dewasa, tambah akeh oleh ngaji, apalagi mungkin yang di kelas ini rata-rata mahasiswa. Mahasiswa itu insya Allah pemikirannya, pola pikirnya akan semakin maju, gitu. Pola pikirnya akan semakin tertata, gitu. Pola pikir nyuwun sewu, yang kuliah dengan yang tidak kuliah itu jelas pasti ada bedanya. Karena kalau kalian kuliah tuh kalian diajari cara berpikir yang runtut, gitu, berpikir yang logis, gitu. Lah otomatis kalau nanti kalian pola pikirnya sudah tertata seperti Umi sanjangke kemarin, gitu, jenengan insya Allah bisa ngoncai satu masalah itu bisa dipandang dari sudut manapun, gitu. Mungkin satu masalah bisa kalian sudut dari segi pendidikannya, bisa kalian terangkan dari sudut kesehatannya, bisa kalian ambil dari sudut pendidikannya juga bisa, mungkin dari sudut kewirausahaan atau sudut sosial kemasyarakatan juga bisa. Itu kalau cara berpikir jenengan sudah logis. Apalagi kalau sekarang semuanya sudah ditunjung oleh IT, oleh internet, oleh Google, gitu. Tidak ada, gitu. Hampir tidak ada panjenengan pasang keyword yang tidak ada jawabannya dalam Google. Nah, aslinya itu ya misalkan online bocah kon belajar dhewe bisa, gitu. Bisa. Lah makanya tapi tetap pintere wong belajar dari Google dan pintere orang atau murid dengan dibimbing oleh guru itu pasti bisa. Nah makanya sekali lagi temriki, insya Allah kalau jenengan kitab cilik iku kok paham, gitu, yang dasar kalau kalian menguasai, insya Allah belajar kitab yang lebih besar itu lebih mudah, gitu, gampang. Lah tapi nak sing cilik we ora tau jenengan ambah, langsung jenengan nyekel sing gede tambah bingung. Karena apa? Nanti di kampus kalian akan diajari, gitu, pola berpikir logis itu dari hal yang sederhana dulu, gitu. Dari hal yang sederhana, dari hal yang simple, itu nanti kalau kalian bisa mengembangkan, pasti jenengan hal-hal yang rumit pasti juga bisa menyelesaikan. Contohnya fikih. Fikih itu paling dasar bisa mabadiul fikhiyah, bisa durusul fikhiyah. Kalau panjenengan fikih itu dari kitab yang dasar sampai kitab menengah, sampai kitab mungkin madzhabul arba'ah atau bidayatul mujtahid, semuanya sama pembahasannya,
gitu. Hanya semakin besar kitabnya, semakin tinggi levelnya, pembahasannya itu semakin lebar. Tapi konsep dasarnya itu tetap sama. Bab pertama kitab fikih dari yang Mabadiul Fiqhiyah, pasti bab pertama yang dibahas adalah Toharoh. Yang biasa rujukan untuk santri apa? Takrib gitu. Takrib itu juga apa? Bab pertamanya juga Toharoh. Bahkan di Bidayatul Mustahid bab pertamanya juga Toharoh. Itu artinya apa? Nah, babnya sama gitu. Inti permasalahannya sama. Hanya semakin panjang, semakin tinggi levelnya, pembahasannya juga akan semakin detail. Jadinya Umi menuntut kalian, nak kalian kuwi sing cilik paham, mesti sing gede insya Allah itu malah justru kalian akan semakin paham. Karena apa? Dari yang kecil paham ditunjang dengan pola pikir kalian yang logis, yang sistematis, itu nanti akan kalian bisa mempelajari hal-hal yang rumit, hal-hal yang lebih lebar. Umi contohkan kitab akhlak. Paling rendah adalah apa? Alalata nalu. Naik sedikit apa? Naik sedikit apa? Sebelum ini akhlak lil banin. Sama, pembahasannya hampir sama. Cuma semakin tinggi itu semakin lebar. Kitab tauhid dari yang terkecil Aqidatul Awam naik menjadi durusul aqaid. Kemudian mungkin naik lagi mungkin yang kaitannya dengan ilmu kalam. Semuanya sama. Gitu. Nah, jadinya nyuwun sewu, Umi tidak mengejar walaupun kalian ini kelasnya itu kelas takhusus, kalian kelasnya kelas wusta, terus kitabnya kitab yang besar enggak, gitu. Karena apa? Yaitu tadi kalian memang kita persiapkan yang nantinya keberkahan ilmu kalian digunakan yang ada kaitannya link and match atau apa? Dibutuhkan dengan masyarakat. Jenengan kok ora mungkin mulang ning masyarakat kok dunia mbok kei Bidayatul Mujtahid. Nak jenengan sinaune kudu tekan Bidayatul Mujtahid. Rujukan paling yang di kampung jenengan mulang dinia. Akhlak ya paling wasoya, akhlak ya paling akhlak lil banin. Tapi kalian belajarnya akhlak mungkin tekan akhlaknya Imam Ghazali. Supaya apa? Nah, ilmumu akeh, kulaanmu akeh. Jadinya rujukannya, referensinya biasa, tapi jenengan bisa menerangkan tekan ke mana-mana. Paham nggih? Nah, jadinya ini Umi ulangin lagi gitu. Karena kan kemarin akhlaknya yang jenengan kelas 1 2 3 kan belum ada yang wasoya. Bahkan kemarin Umi menyiapkan kalian yang tahun ini untuk terjun, malah kita drill nggih, kita drill bagaimana kita cilik yang Umi drillkan. Tauhid hanya Aqidatul Awam, tapi Umi ajarkan bagaimana cara menerangkan secara lebar, bagaimana cara mudengke. Wong orang ngomong itu butuh latihan. Jangan tuh ngomong sepertinya langsung nyawut tekan dinti, apa itu tanpa latihan? Tanpa latihan nggak mungkin. Pasti ada latihannya. Dari latihan pelan-pelan jenengan iso ngomong 10 menit, sesuk belajar lagi bertahan 15 menit. Dari ngomong jenengan harus ada kerangka berpikirnya. Suwe-suwe apa lepas kerangka berpikirnya, udah dikasih tema langsung bisa ngomong. Apa itu tidak latihan? Semuanya butuh latihan. Nah, makanya di sini jenengan gitu. Yang ini yang kelas 3, yang dari kelas 3 atau takhasus pemula. Memang di sini jenengan itu nanti Umi latih untuk berbicara. Baru Umi terangkan, kalian semuanya harus bisa menerangkan gitu. Minimal Umi ngerti kemampuan kalian. Makanya guruku misalkan ora sa ono tes ki wis iso ngei bijine. Bijimu nilaimu 8, 9 apa itu bisa. Dari apa? Yaitu tadi dari daya serap gitu. Daya serap ketika guru menerangkan seberapa persen yang kamu terima. Misalkan Umi mulang, coba Mbak setelah Umi selesai mengajar Mbak coba. Nah, pasti kan Umi bisa mengukur daya serapnya itu berapa persen, prosentasenya. Apakah kalau kamu bisa mengungkapkan apa yang Umi sampaikan dari awal sampai akhir, berarti daya serap kamu bagus. EQ kamu bagus, nalar kamu bagus. Tapi kalau mungkin hanya 70%, nah itu yang perlu ditingkatkan. Apalagi kok cuma 50%. Gampangnya Umi mulang setengah jam, kamu hanya bisa ngomong 15 menit. Berarti hanya berapa? 50%. Itu perlu dilatih gitu, perlu dilatih.
Nah, perlu dilatih. Nanti kalau sudah dengan tuh cuma dikasih tema aja. Nah, kita kayak mau balik apa materinya ada reng-rengannya kan enggak. Ya toh. Nah, misalkan kalian besok Maulid Nabi temanya ini. Ya udah, kalian bisa langsung ngomong. Bahkan kalau sudah ahli dalam arti isi ilmu wes tidak lagi tidak lagi fil kitab, tapi tidak lagi di dalam kitab, tapi sudah fis sudur gitu. Kalau sudah fis sudurmu itu sudah ada, kamu fis suturnya, orang bisa ngomong apa bukan tanpa ilmu. Tanpa ilmu, cuma ilmu yang dari kitab, filenya sudah ada di sini, filenya ada di sini gitu. Fil kitab pindah fis sudur, baru bisa kamu keluarkan fis sutur. Nggih. Jadinya sekali lagi, nanti ketika kamu ke dikokonomi, Mbak coba baca. Itu karena apa? Ya berarti kalian dikasih kesempatan gitu. 1, melatih mental, melatih keberanian. 2, Umi ngetes daya serap kamu, penerimaan kamu tuh seberapa gitu. Kowe iki mau ngantuk apa ora, konsentrasi apa ora, sekaligus Umi bisa ngetes. Wong duduk di sini kan tapi pikirannya tekan ngendi, berapa persen konsentrasi kamu. Ning kene maknani yo ngadep. Tapi mungkin aja pikiranmu, alah duitku meh entek, urung lek riman. Alah ya Allah tadi habis dapat WA sing ora ngenakke, ati kabeh kan mlebu pikiranmu. Filemu itu banyak. Kabeh madhep di sini semua. Ya toh, tapi filemu yang di sini berkecamuk sehingga konsentrasi kamu kalau tidak full, tidak penuh, daya serap kamu pasti juga tidak akan penuh. Paham kan semuanya? Nah, jadinya sekali lagi kalau Umi, kalau Abah tidak ngoyak gede nih kitab gitu. Saya tuh di pesantren belajarnya juga enggak kitab enggak kitab gede-gede juga enggak. Seingat saya tuh terakhir mau boyong, saya ngaji sama Yidum itu cuma Buhyatul Mustarsyidin. Saya justru belajar kitab-kitab besar itu sama Abah. Saya sudah punya suami, saya hamil, saya punya anak. Alhamdulillah saya bisa ngatapan kutubus sitah itu malah saya sudah berkeluarga. Bahkan sampai sekarang gitu, saya sudah punya murid, saya sudah punya anak sudah gede-gede, saya sempatkan. Kalau saya sempat saya masih ikut ngaji. Ya apa enggak? Ya cuma kan ngaji saya tidak bisa full seperti kamu. Kalau kamu memang di pesantren memang dikonsentrasikan untuk ngaji. Umi mulang tapi masih tetap Umi kober untuk ngaji. Ini juga pembelajaran langsung sebetulnya buat kalian. Umi ngasih langsung. Umi tidak hanya ngomong, tidak hanya bin nutki, tapi bilhal gitu. Jangan jaim dumeh wis mulang terus ora gelem ngaji. Umi ketang wis mulang tetap masih ngaji. Nah cuma karena waktu kamu dengan waktu Umi beda. Kadang meh ngaji kilingan gawean, kadang meh ngaji kilingan anak rewel. Ya tapi seandainya meh ngaji awake gek mboten kepenak. Nah, itu semua sebetulnya kalian bisa melihat haliah. Oh Umi masih tetap kober ngaji. Oh Mas Barik sudah mulang masih tetap ngaji. Nah, apa Mas Barik enggak melalui proses? Melalui proses. Gitu. Sejak kelas 4 MI itu sudah harus iso pora iso dipaksa oleh Abah harus ngaji ngapsai. Lembuh bentuknya kaya apa tulisannya dikulino gitu. Nanti malam sebelum tidur dibelajari Abah sendiri, dikursusi Abah sendiri nahwu sorobnya. Ya mergo sangka dipaksa. Karena apa? Kalau tidak dari dipaksa pasti kalian tidak akan bisa. Gitu, semuanya harus dipaksa. Nah, jadinya sekali lagi mbok Kang, mbok Mbak, ketika nanti kalian disuruh Umi, nggih, untuk Mbak, ayo Mbak maju. Ojo wedi kalau mungkin sekali kemarin masih belum berani. Nah, berani butuh mental, suaramu ki apik kabeh, gitu. Kamu tuh semuanya hebat semua. Semuanya tuh hebat semua. Ilmu kamu, kosakata kamu yang di sini tuh banyak. Cuma kamu tuh mau mengungkapkan itu kamu sing biasane wedi. Sing biasane minder. Tapi kalau kamu sudah biasa, apa Umi enggak latihan gitu. Umi juga perlu latihan gitu. Latihan Umi mau ngaji ngisi pidato itu dulu juga latihan dulu.
Bahkan itu Umi telaten, Umi melatih daya serap Umi apa? Ketika Umi ndereke Abah ngaji sampai rumah, Umi tak tulis. Tadi Abah tak jami. Ngisi Abah itu 1 jam. Kalau saya bisa ngomong 1 jam, berarti saya apa? Sukses menirukan apa tadi yang dibicarakan oleh Abah. Tapi kalau aku lali intine mau apa, berarti tadi saya tidak konsentrasi. Apalagi sekarang lebih enak gitu. Kalian pengen mengulangi, oh ini bab ini, nah pasal ini tentang apa, buka aja FB-nya, buka aja YouTube-nya. Lah kalau dulu ya Allah ngantuk orang ngaji dilewangi klesetan, harus nambal kitab. Saiki enak, makanya itu Abah saiki gampang ke kalian gitu. Hampir ora ono kok cah saiki kok nambal kitab, itu gak ada. Gitu. Gak ada yang nambal kitab. Nyetel YouTube bawa HP aja, kalau nggak dipaksa nggak mungkin buka channelnya Abah. Paling ya kamu malah buka channel-channel yang lain. Daripada untuk buka channel yang lain, kan lebih baik kamu manfaatkan untuk buka channel. Apalagi sekarang sudah lebih diperbaiki. Kalau misalkan kitabnya Umi Muhtarul Ahadits, ada tulisannya Muhtarul Ahadits. Kasfus Syutur ada tulisannya. Hikam wal Mawaid ada tulisannya. Jawahirul Bukhari ada tulisannya halaman berapa. Tinggal dicari. Lebih gampang. Ngoten nggih Kang nggih. Nah, sekali lagi Umi di sini memilihkan, karena yang memilihkan kitab dari kelas 1 kurikulumnya nggih, yo ning formal yo kurikulum, di pondok juga kurikulum, sudah Umi sesuaikan link and match-nya dengan kebutuhan masyarakat gitu. Nak cilik jenengan cilik kitabnya ora apa-apa, tapi filemu di sini sak pirang-pirang. Satu masalahnya kecil di sini, tapi kalau filemu banyak, kamu bisa menerangkan tekan ngendi. Paham gitu ya? Nah, sekarang kita mulai ngaji kitab Wasoya Al-Aba Lil Abna karangan Syekh Muhammad Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa ila hadrati ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Syakir sya'ulilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Yang patut dipuji itu hanya Allah. Rabbil alamin, alamin itu bentuknya jamak. Berarti memang alam ini tidak satu gitu. Alamin gitu itu kan jamak. Kalau jamak itu berarti apa? Lebih dari 3. Ya, nah ini memang benar. Manusia tuh mengalami banyak alam. Yang pertama itu adalah alam apa? Alam kandungan. Dalam alam kandungan itu pun prosesnya banyak sekali. Gitu. Alam kandungan berarti ketika kalian berada di perut ibu. Itu dari proses apa? Dari proses iltaqal khitanani, ya toh? Bertemunya 2 alat kelamin laki-laki. 2 alat kelamin punyanya laki-laki dan punyanya perempuan. Setelah laki-laki nyemprotkan benihnya, nah, sekali benih laki-laki keluar, sperma keluar, sperma yang subur itu adalah mengandung minimal 2 juta sel. Gitu, 2 juta sel. Nah, makanya kadang ketika pasangan suami istri itu mau menikah untuk mengetes kesuburan, tes kesuburan itu sekarang ada gitu. Supaya nanti ketika menikah ora tutoh-tutohan. Misalkan setahun gak punya anak masih sabar, 2 tahun masih sabar, kadang 5 tahun ke atas belum hamil, itu kadang sudah mulai goyah, wis mulai ora sabar, wis mulai tuto-tutoan, kowe sing mandul, kowe sing mandul. Makanya sekarang untuk mengetahui fertilitas itu kesuburan laki-laki dan perempuan, terkadang sekarang sebelum menikah itu tidak hanya uji fisik kesehatan tok, kalau perempuannya divaksin atau apa itu sama, saya dulu juga melalui vaksin. Sekarang malah ada yang lebih hebat lagi, namanya apa? Tes fertilitas, untuk tes apa tadi, menguji kesuburan baik laki-laki ataupun perempuan. Nah nanti ini kalau dalam pelajaran biologi, saya juga nggak tes fertilitas. Pelajaran biologi itu dikatakan bahwasanya sperma laki-laki itu dikatakan
sperma subur kalau sekali keluar minimal itu ada 2 juta sel. Rasa bayangke, rasa mbok hitung. Ya wis koyo ngono kuwi ngilmune. Iku barang ora ketok. Misalkan kamu tegel ya gawa ning laboratorium terus telitio. Nah, delok ning mikroskop atau alat-alat yang lain. Lah ketika bertemu, nah sel sperma ini bertahan hidup 2 kali 24 jam. Berarti berapa? 2 hari. Selama 2 hari ini, nah sperma itu akan masuk ke tubang falopi. Saluran falopi mencari apa? Mencari sel telur. Nah, sel telur yang nanti dibuahi di antara 2 juta itu cepet-cepetan mana yang paling terengginas, dia yang akan sukses bisa membuahi atau masuk ke indung telur atau ke rahim perempuan. Begitu satu masuk gitu, maka yang berapa? 1.999 sudah tidak punya kesempatan. Akhirnya dia mati. Berarti intinya apa? Kalian semua ini adalah lolos sensor mengalahkan 1.999. Bentuk kalian yang seperti ini nih, kayak bentuk saya, aku ki paling ayu, gitu. Ya toh? Saya paling cantik ini karena saya di antara 2 juta nyatanya yang lolos sensor saya. Makanya dalam Al-Qur'annya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Ada benernya, karena kita sebelum kejadian kita lahir dalam proses iltaqal khitanani itu tadi, kita ternyata yang lolos sensor. Kang Usman koyok ngono paling ganteng, Kang ini koyok ngene paling ganteng. Bahkan saya pun ini juga paling cantik. Kalian tuh membandingkannya jangan dengan orang lain. Ben mentu syukur karo awakmu ya syukur karo wong tuwamu. Oh iya, ternyata kalau kalian mau berpikir mundur dari ketika kalian ada di dalam rahim, saya ini juaranya. Gitu. Ireng-ireng koyo ngene iki aku tetap yang paling manis, gitu. Aku tetap yang paling manis dibanding 1.999. Ya Mas Raffi ya. Nah, ya rengo koyo apa? Hitam manis, banyak yang mencari, banyak yang menunggu Mas Raffi. Nah kalau kalian ini, nah ini kemudian apa? Itu 1. Berarti alam apa? Alam kandungan. Seberapa lamanya? Minimal 9 bulan kalian ada di perut ibu. 1 berarti kalian alam kandungan. Itu pun kalian orang yang paling super. Kalian orang yang paling terkaya. Apapun bentuk kita ini yang terbaik dibandingkan 1.999. Makanya kalian tuh nggak usah minder, gitu. Terima ngadepi cah sael ikhlas ki berapa toh? Ngadepi wong sak RT ku berapa toh? Ngadepi pengajian tuh paling berapa orang toh? Kenapa kamu harus minder? Wong kamu itu tetap pemenang, gitu. Pengajian yang kampung mungkin paling akeh wong piro? Paling wong 300, paling akeh wong 500. Kenapa kamu takut? Wong kamu aja sudah lolos sensor meloloskan kurang lebih 2 juta. Jadi kamu nggak perlu minder sekali lagi. Jadi ketika kamu di Mbak maju langsung, Kang maju, gak usah minder. Kamu itu yang terbaik. Kalau kamu sudah merasa saya ini yang terbaik, buktikan, ya toh. Kalau kamu itu yang terbaik, piye carane kamu untuk bisa menjadi yang terbaik? Buktikan kepada orang tuamu, Pak, iki lho, Lala memang yang terbaik, anak bapak yang terbaik. Nah, harus apa? Harus punya kemampuan. Jadinya besok kok kalau kamu disuruh maju Umi, kok terima meneng wae, ya rugi. Ini hanya berapa orang toh? Paling wong 30 tekan 40. Padahal yang kamu sisihkan berapa tadi? Sekitar 2 juta. 2 juta aja kamu bisa mengalahkan. Kenapa cuma orang segini kamu tidak berani mengalahkan? Itu yang harus kamu ingat pertama, ya. Yang kedua, setelah kita layal brojol, berarti kita ini, alam kita ini yang baru kita temui, itu alam apa namanya? Alam dunia. Ya wes kehidupan ini alam dunia. Selesai alam dunia, kita masuk ke alam lagi. Alam apa namanya? Alam kubur, gitu. Alam kubur sudah 3 kan? Itu kan alamin kan jamak. Alam kandungan, alam dunia, alam kubur. Setelah alam kubur masih ada alam lagi. Namanya alam apa? Alam
akhirat. Gitu, minimal kita mengalami 4 alam. Makanya benar. Lah, semua alam ini baik Tuhanmu di kandungan ini, gitu, semua alam, alam kandungan, alam dunia, alam kubur sampai alam akhirat, Robnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar, Robbil alamin. Jadinya yang perlu kalian bahas, kadang kan orang tidak tersentuh oleh guru, oleh kiai, ngopo kok alamin, kenapa enggak dibahas? Lah itu tadi, bentuknya jamak karena memang manusia itu hidup mengalami minimal 4 alam. Nah, syukur bagi kalau kamu dukung alam kandungan, di alam kandungan prosesnya seperti apa. Nah, kalau orang Jawa aja proses untuk menuju alam kandungan dari apa? Bibit, bobot, dan bebet. Kalau Nabi sama, tungkahul mar'atu li'ar ba'in 5 liha li jama liha li nasa biha li di niha fadfar bidha tiddin taribat yadak. Di antara 4 itu kalau konsepnya Nabi apa? Mana yang harus diutamakan? Fadfar bidha tiddin, berarti agamanya. Jangan karek menjelaskan sini loh, dari proses sebelum iltakol khitanani itu loh, kudu goleki bibit sing apik gitu. Carilah wanita bidzatiddin, wanita sing duwe agama. Lah proses wanita untuk menjadi wanita sing punya agama prosesnya panjang. Tidak hanya proses di rumah gitu. Untuk menjadi wanita yang ahli agama, wanita solehah, itu ditunjang wanita yang belajar di pondok pesantren. Kadang kalau tidak di pondok pesantren, ya paling akhlaknya saja yang baik. Tapi apa? Kemampuan agamanya itu kurang. Karena apa besok? Kenapa Nabi menganjurkan fadfar bidzatiddin? Karena apa? Alasannya lagi yang kedua, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sekolah pertama itu bukan playgroup, bukan PAUD, bukan TK. Tapi sekolah anak-anak kalian besok itu sekolah pertama, al-baitu madrasatul ula, atau ada yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Sekolah pertama itu dengan orang tua. Sekolah pertama itu di rumah, gitu. Anak iso basa apa ora, ngomongnya kasar apa ngomongin duwe sopan santun. Cara berpakaiannya bener apa tidak. Itu tidak belajar dari luar, itu dari pembiasaan orang tua. Jadinya bisa dilihat bocah kuwi anake wong apik apa ora, orang tuanya berakhlak, berkarakter atau tidak, di rumah itu diajarkan sopan santun atau tidak, cukup kamu bisa melihat gaya bicara anak-anak. Gitu. Oh, anake kok basa, gelem ngajeni, duwe sopan santun karo wong tua. Kalau masih anak-anak tuh yang mengajarkan bukan sekolahan, yang mengajarkan bukan lingkungan, tapi yang mengajarkan siapa? Orang tua. Dia belajar dari kebiasaan sehari-hari dari orang tuanya. Lah makanya laki-laki ini perlu, gitu. Nabi boleh kok membolehkan kalian cari yang kaya, yang cantik, yang pinter, boleh, yang nasabnya tinggi boleh. Tapi di antara 4 itu tadi, yang menjadi prioritas utama adalah wanita yang punya agama, yang punya akhlak yang baiklah. Untuk mempunyai akhlak dan agama yang kuat itu harus ditunjang dengan belajar di pondok pesantren, gitu. Karena kalau di pondok pesantren itu wis otomatis akhlak kebiasaan diajarke, kemudian ilmu agama diajarke, ngerti hak dan kewajiban dia, ngerti hak kewajiban dia terhadap keluarga, terhadap suami, kuwi ngerti kabeh. Kalau dia dulunya belajar di pondok pesantren. Jadinya kalian kangkang ini kalau nggak pengen jeglek nak sampeyan cah pondok kuwi yo golek sing pondokan. Cah pondok entuke kepencot kaya sing ora ning pondok. Akhirnya jeglek. Kadang terus tidak harmonis. Terus tidak apa? Tidak bisa anak itu carane gawe rebutan, menut pak atau menut emak. Karena apa? Bapak dan ibu sendiri sudah tidak seide, sudah tidak seirama, gitu. Tapi kalau orang tua ini seide seirama, anak ora bingung. Lah tapi kalau tidak seide seirama, anakku bingung, arek menut pak, kuwi kongkonane nanti membuat ibu tersinggung, arek menut pilihane ibu, membuat bapak tersinggung.
tersinggung. Kan beda. Kalau ayah ibu itu seirama, gitu, pasti anak enjoy. Bayu anak dikon nang mondok, nang kuliah karena seirama. Kadang kalau tidak seirama, pakne pengen kuliah, makne pengen mondok, gitu. Narangono makne pengen anake lek kon rabi, pakne pengen anake kon kuliah. Jadi anak bingung apa ora? Bingung. Nah, jadi kalian bisa mengukur sendiri, maaf. Kalian bisa melihat, ya. Kalian nggak usah melihat keluarga orang lain. Lihatlah, piye kira-kira keluargaku, bapak karo ibu seide apa tidak. Nah, untuk seide itu diawali dari tadi. Makanya dalam Islam ada prinsip apa? Kafah, gitu. Suami istri itu kalian laki-laki ketika mau berjodoh dengan perempuan, kalau bisa tuh kafah. Kafah itu ya sederajat dalam semua lini. Tidak hanya kafah dalam ekonomi, tidak hanya kafah dari nasab, tidak hanya kafah dari sosial, tidak hanya kafah dari pendidikan, tapi juga kafah dalam segi agama. Itu pasti enak. Yang tidak enak itu kalau jeglek. Sing lanang sarjana, sing wedok lulusan SD, lulusan SMP. Iso jak mikir apa ora? Iso jak rembukan apa ndak? Enggak, gitu. Sing lanang ning pondok, sing wedok pabrikan kerjane. Kira-kira iso sejalan lah mendidik anaknya? Enggak bisa, gitu. Apalagi kafah dari segi ekonomi, iya ben ora tuto-tutohan. Karena apa? Kalau segi ekonomi sebenarnya tuh kafah tidak begitu mempengaruhi. Cuma untuk menjaga supaya nanti gampangane ora nganulah dakon-dakonan. Kowe nggawa apa. Tapi kalau sudah seide, itu semuanya dimulai dari nol. Bahkan kalau Umi cerita, Umi sama Abah itu tidak dari nol. Umi dari Abah itu dari min, gitu. Umi membina rumah tangga sama Abah itu bukan dari nol. Kalau dari nol kan pena, munggah tinggal plus. Kalau dari min harus ke plus, harus apa dulu? Nol dulu. Nah, sejarahnya panjang. Itu dimulai dari min. Kalau mungkin kalian lah kadang nak saiki pena menikah sudah punya modal wis duwe motor. Menikah aku motor ya ora duwe, malah duwe utang. Ora duwe apa-apa. Motor saya punya, saya wis duwe anak, gitu. Bahkan kemarin kan kalian diceritakan awal-awal Abah di sini ketika Abah harus mulang dinia sampai kemana ketunggu naik sepeda ontel. Nah saiki kok jenengan trimo sekolah ning nggon kono, motor macet, mobil macet. Kalau saya sama Abah itu diwaduli belum seberapa dengan yang dilakoni Abah. Abah di sini tapi masih dinia ikut malam dinianya. Kadang berangkat habis maghrib, kadang berangkat habis isya. Numpak pit kebo, pit ontel. Kalau pas montore Mbak At aja motor BMW. Kalau montore pas nganggur, kalau pas iso tuku bensin, kalau nggak ada, yuk lalu saya kadang ikut di bonceng kepit. Jadi Nana, kalau dengan kalian numpak diwaduli, Umi nelpon, mobilnya macet, saya tersenyum saja. Karena apa yang kalian alami belum sebanding dengan yang saya alami. Saya guyu saja kalau semacam itu. Silakan coba kalian bisa menyelesaikan apa tidak. Karena saya pengen kalian yang jadi santri-santri saya, anak-anak saya tuh bisa meniru kesuksesan dan perjuangan saya, gitu. Nak terima motor macet kan sing mbok gawa motor. Enak kan? Mobil macet sing mbok gawa mobil. Saya ngontel. Gitu. Saya sama Abah ngontel. Bahkan ketika harus ngaji ke Gunung Pati, loh ini sekaligus untuk menyemangati kalian. Punyanya motor Mbak At, motor BMW, bebek merah weli, gitu. Tapi ya itu ukuran kecilnya Mas Barik dulu. Kalau naik segar bencah, nggak kuat ditumpaki wong loro, Mas Barik masih saya gendong. Saya harus turun. Jadinya saya munggah segar bencah, jalan kaki gendong bayi itu hal yang biasa. Ya, jadinya saya ketika Abah sama Umi mbak waduli kayak gini, saya tidak gampangannya tidak apa ya, saya masih tenang-tenang saja karena itu belum seberapa dengan yang saya alami. Bahkan apa, awet dodol ning pinggir dalan tak lakoni, saya semuanya pernah itu.
Ya kalau kalian itu kalau misalkan yang kene cuma konroan, cuma apa, wah belum seberapa ya. Tapi apa, rekoso koyo apa, saya sama Abah dari Emin. Nah itu tadi ya prinsipnya Abah kemarin apa, kalian tetap kobro mulang ngaji karena kui barokai, karena yang didoktrinkan Abah tunggu pedurungan itu ibaratnya sofa marwah. Pasti ketika kalian sofa marwah, Ibu Hajar itu pun akan menemukan zam-zam. Sama kalau kalian nanti ikhlas, dijalani dengan ikhlas, zam-zam kamu akan kamu temukan di mana nggih, Robbil alamin. Lah itu dimulai dari apa tadi prosesnya? Dari apa? Mencari jodoh yang baik. Bisa kamu terangkan dari situ. Ya sejalan dengan konsep Jawa. Konsep Jawa apa? Kon goleki wong wedok sing apa? Bibit, bobot dan bebet. Bibit, bobot dan bebet ya kaitannya dengan tadi lima liha wali jama liha wali nasa biha walidi niha. Itu semuanya terkait. Itu baru proses gitu. Berarti golek kalau kamu pengen duwe anak sing soleh-solehah, kuncinya berarti di apa? Di laki-laki apa di perempuan sebetulnya kan kalau dari hadisnya Nabi? Di perempuan. Jadi ketika kamu menghendaki anakmu sesuk soleh-solehah, rumah tanggamu bahagia, golek awet saiki ya toh, golek wanita yang solehah. Ayu kuwi bonus Kang. Gitu. Ayu kuwi iki bonus. Nak kowe iki goleke sing ayu dhisik, sing telu malah ora ketut. Tapi nak kowe iki goleke sing punya agama, yang punya akhlak, bonus kuwi ayu. Ayu kuwi bonus. Karena apa? Lah nak cantik wajah itu bertahannya enggak lama. Tapi kalau cantiknya akhlak dan budi pekerti bertahan sepanjang hayat. Gitu. Misalkan jenengan entuk jodoh ora pate ayu, ireng, gingso lah iso. Lah wong gu untu dipageri, wong untu wis saiki ana pagere. Mrongos ki lho didandakke iso apik 12 juta. Minimal nak sing ceng-cengpo kae ya 600.000. Rodok larang sithik nganggo dokter gigi ya 5 juta. Sing luwih apik 12 juta. Angger duwe duit ki wong wedok iso didandani salonke ya toh, ditukokke klambi anyar, klambi wapi-wapi merek, dadi ayu karepe dhewe. Lah tapi untuk memoles akhlak itu modal dasar gitu. Makanya Kang, nah kepengin tadi ojo kepencot ayu nih. Ayu itu bonus, alhamdulillah entuk bojo ayu. Nak ndilalah kok ora kurang ayu, ya muga-muga ya sesuk jenengan iso membahagiakan. Ngersasi iso nglebokke salon, iso nukokke wedak sing larang, iso nukokke kambi sing bermerek, lunga-lunga ora kudanan, ora kepanasen. Nah, yang saya aja wong biyen nyuklino numpake sepeda. Sekolah ning gone Meranggen kalau pas di rumah yang ngelaju. Bahkan naik sepeda, saya tuh jinjo naik sepeda. Dulu naik sepeda, wedi mergo tau ditabrak dokar, terus ora wani. Lah wong biyen ku Meranggen usume ora plat, mobil plat, usume dokar. Mergo tau ditabrak dokar terus jinjo naik sepeda. Nah, kulino kayak gitu. Lah saiki uripe dikepenakke ning omah, ning jero omah adem, gitu. Melentu wis langsung ning mobil, ning ruangan ya wis adem meneh. Gitu aja kemarin saya harus ngurusi berkas-berkas ning jobo ya, di luar bank antri 3 jam, Masya Allah. Dari hari berapa sampai sekarang ini migrain ini enggak hilang. Ya kuwi nganu lah, wong kepenak tuh ya sebetulnya imun tubuh, kekebalan tubuh tuh dadi ora enak. Rumangsaku ki mbiyen ning sawah dipeme tunggu manuk, suara ya huwe ngono ya ora serak. Saiki ngomong akeh sithik ya dadi serak. Wong biyen numpak sepeda panasan ngontel metekol kabeh ya ora jarem. Ya Allah saiki mlaku sithik sikile ya jarem. Ning panasan biyen ora ngelu. Saiki ning panasan 3 jam, migrain 3 dino juga tidak hilang. Nah, kabeh intinya apa? Kabeh kuwi iso diatur. Itu baru jenengan kalau lah ini namanya apa? Berpikir logis. Gitu, sistematis. Jenengan arep nerangke trimo alam kandungan ki lho. 2 jam apa nek kok 2 jam, 2 dino. Kalau mbok kaitkan dengan ki mau,
kurang waktu. Kamu bisa membahas dari itu prosesnya. Apalagi kalau kamu mungkin proses dari adat Jawanya kamu bahas. Lah makanya ini kita cilik ora apa-apa, tapi kalau filemu ini banyak, kamu bisa mengaitkan dengan kesehatan, kamu bisa mengaitkan dengan agama, kamu bisa mengaitkan dengan ekonomi. Wirabbil alamin ning donya, apa meneh alam donya. Alam donya begitu lahir, kamu bisa menerangkan dari ilmu psikologinya gitu, dari ilmu bayinya, dari ilmu anak-anaknya, dari ilmu remaja, dari dewasa, dari tua, kabeh angger filmu akeh jenengan ku arep bahas apa wae bisa. Ya makanya ini pumpung jenengan ini ning pondok, waktu jenengan pondok mbek kuliah itu kan waktu jenengan sangat mendukung sekali kalau jenengan gitu. Mondok kok plus kuliah. Nah, niki entuk izin wong tua, jenengan tua, syukur sekali kalau jenengan bisa kuliah. Karena ini kuliah sebetulnya itu apa? Mempelajari pola berpikir supaya kamu punya pemikiran yang luas. Kabeh ki engko nak dikandani dosane. Makanya dosen jenengan besok ojo kaget kayak materi, kayak referensinya. Satu masalah ini cari di buku ini, bukunya 10 kon goleki dhewe. Ora gurune sing goleke, ora dosane sing goleke. Akhirnya apa? Kamu aktif mencari. Nah, kalau kamu aktif mencari berarti kamu banyak belajar. Jadi kamu mahasiswa kowe iki pinter karena usahamu sendiri. Dosen iki garek akon golek buku iki, golek buku, pengen bojomu A. Ya kuwi referensi dari 10 buku itu harus kamu cari semua. Sing minter kayak gurumu apa kamu usaha sendiri sebetulnya? Banyak usaha kamu sendiri, gitu. Dosen tuh hanya pembimbing, hanya mengarahkan, ya. Robbil alamin. Kuwi ning donya, lah arep mbok bahas. Engko nak ning nggone alam kubur mbok bahas, awet pitakon wit mlebu wae wis ana alamnya sendiri, gitu. Mbok bahas iso mbok terangke begitu mlebu ning kubur, wis dinteni malaikat sapa, gitu. Nanti kalau tidak lolos harus kemana? Semuanya bisa kamu bahas, nggih. Dari Robbil alamin kita kalau jenengan mau menerangkan 2 jam tidak cukup. Wa sholatu tawi rahmat. Wa salamu lan keselamatan iku ala sayyidina. Ing atase bendoro kita Muhammadin hiya Nabi Muhammad. Sayyidil anbiya'i hiya bendorone para nabi. Wal mursalin lan para utusan. Nah ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin niku sinten? Nabi Muhammad panglimane gitu. Ya makanya bejo-bejo nih terakhir tapi jadi pilihan gitu. Mustofane nih khairil anbiya wal mursalin yang dipilih oleh Allah niku Nabi Muhammad. Dadine sing bejo niku ya sing dadi umate Kanjeng Nabi. Dari Nabi Adam sampai Isa sampai Nabi Muhammad itu besok yang menjadi panglimanya itu adalah Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad kalau di sini wa ala alihi lan ing atase keluargane Muhammad wa sahbihi lan sahabate Muhammad ajmaina hale kabeh. Ya kula jangan sami masuk karena Nabi sering menyebut umatnya itu dengan kata sahabat. Lagi kok umat ora ono. Ya ini masuk. Kula jenengan sami masuk wasahbihi. Tidak hanya yang menangi kurunya Nabi, tapi kula jenengan sami masuk. Karena apa? Nabi juga sering menyebut sahabatnya, menyebut umatnya, menyebut muridnya dengan kata sahabat. Wa ba'du lan anapun sakwuse bismillah lan hamdalah wassalah. Fahadhihi utawi iki kitab iku durusun pelajaran awaliyatun kang bangsa kawitan. Maksudnya ini termasuk apa? Tahap pertama fil akhlaki ing dalem pelajaran akhlak. Wasoya ini termasuk kitab dasar. Ya seperti Umi katakan tadi, kitabnya dasar ora popo, tapi kamu bisa menjelaskan tekan ngendi almarudhiyati kang den senengi utawi kang den ridhoni. Wadhatu nyeleke sapa ingsun ha ing durus litolibil ulumi krana kanggo nyuprih pira-pira ilmu adiniyati kang bangsa agama. Ya tujuannya untuk mempermudah
para santri, para murid belajar ilmu-ilmu agama. Wa qad dhamantu lan teman-teman ngumpulake sapa ingsun ha ing durus minal akhlaki saking akhlak. Nah, kitab ini nanti ya menerangkan banyak kaitannya dengan akhlak. Ma ing perkara yahtaju kang butuh ilaihi maring ma sapa talibul ilmi wong kang loro ilmu. Berarti intinya kitab ini ya membahas apa tadi itu tadi al-ulumid diniyah tapi yang terkait dengan akhlak fi bidayati amrihi ing dalem kawitane perintahe talib utawa masalahe we ing dalem kawitane masalahe talib hatta idza waffaqa sehingga ing dalem nalikane mitulungi hu ing talib sapa Allahu Gusti Allah li takhalluqi krana arahe yen to berakhlak biha kelawan lantaran durus baelil isti'anah biha kelawan lantaran durus kana mongko ana sapa talib iku marjuan den arep-arep ayang fa'a ing yen to migunani hu ing talib sapa Allahu Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune talib. Nah niki jenengan iki kowe mau kabeh niku kan sing digolek ridhone Gusti Allah. Ora ana sing ngangel nak diridhoni Gusti Allah. Wa ayang fa'alan yen to migunani sapa talib bihi kelawan ilmihi kasiron ing akeh min khalqihi saking makhluke Gusti Allah. Nek jenengan kuwi duwe ilmu kuwi wakah ya mesti banyak kemanfaatannya untuk orang lain. Wallahu utawi Gusti Allah iku waliyur rasyadi zat kang nguasani pituduh bener. Iku waliyur rasyadi zat kang nguasani pituduh bener. Wal hadi lan zat kang nuduhake. Iki hak prerogative Gusti Allah. Sapa sing arep dikai pituduh, sapa sing arep dikai hidayah kuwi hak prerogative Gusti Allah. Kula njenengan sami enggak bisa ikut campur karena apa? Ma anta mudzakir. Gitu. Kula njenengan sami kan guru sekedar mulang. Gitu. Apik orane terserah Gusti Allah. Terserah awakmu. Gitu. Guru kiai ya mulang wis pokoke tak mulang. Dadi arep dadi santri sing apik apa dadi sing beler kuwi kabeh terkait dengan kersane Gusti Allah. Makanya terkait dengan apa? Ana urid wa anta turid wa wallahu yaf'alu ma yurid. Ila sirati maring dalan al mustaqimi kang lurus. Nah niki nggih berarti intinya baru pembukaan saja niki nak jenengan arep nerangke gitu dari segala sudut itu bisa. Ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab wal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.